Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Kali ini kita akan menyelami kelanjutan perjalanan penuh kriminal dalam serial El Chapo episode 8. Di episode sebelumnya, federasi yang dipimpin El Chapo mengalami kegagalan memalukan saat melancarkan serangan terhadap kartel Golfo, sementara musuh berhasil bersembunyi dan mempertahankan kekuatannya. Di sisi lain, dunia politik Meksiko memasuki babak baru. Felipe akhirnya dilantik sebagai Presiden Meksiko setelah proses pemilu yang penuh manipulasi, rekayasa suara, dan intrik politik yang dijalankan Don Sol. Pelantikan ini menjadi kemenangan besar bagi Don Sol dan El Chapo, namun juga semakin memperkuat tuduhan publik bahwa pemerintah berada dalam genggaman kartel. Kini, babak baru akan dimulai. Babak yang mempertemukan kekuatan senjata dan politik di meja yang sama. Sebuah kisah di mana perdamaian hanyalah jeda dan pengkhianatan bisa lahir dari orang terdekat sendiri. Peringatan, tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari serial El Chapo. Jika kamu belum menontonnya dan tidak ingin mengetahui detail alur cerita, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun, jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Kembalinya perang kartel. Konflik antar kartel kembali mencapai titik genting saat wilayah penting kekuasaan El Chapo di Canelas, Durango menjadi target serangan mendadak. Serangan itu dipimpin langsung oleh Chano, komandan militer dari kartel Golfo yang melakukan serbuan cepat bersama unit bersenjata Los MS. Sore itu, El Bravo, salah satu pengawal utama El Chapo, tiba di rumah aman dalam keadaan terluka. Tubuhnya berlumur darah, membawa kabar bahwa Canelas telah jatuh ke tangan musuh. Serangan tersebut dilatar belakangi oleh ambisi El Chapo yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan kartel Michoacan, mitra lama kartel Golfo, yang kini dianggap sebagai bentuk agresi langsung. Tanpa banyak bicara, malam itu juga El Chapo menggerakkan pasukannya. Operasi balasan dilakukan secara senyap dan cepat. Dalam hitungan jam, posisi-posisi penting di Canelas direbut kembali. Chano dan pasukannya terpaksa mundur. Wilayah strategis itu kembali berada di bawah kendali Sinaloa. Keesokan harinya, di sebuah bar kecil di Canelas, sebuah pesta kemenangan digelar secara tertutup. Dalam pesta tersebut, El Chapo bertemu dengan seorang gadis muda dari wilayah tersebut yang bernama Elba Coronado. Sosok yang kemudian menarik perhatiannya dan membuatnya berniat menikahinya. Namun niat itu harus ditunda sebab konflik antar kartel belum usai. Beberapa hari berselang, Federasi Kartel menggelar pertemuan penting. Kali ini target operasi diperluas, termasuk kartel Juarez yang dipimpin El Chente. El Chapo tak lagi mempercayainya setelah serangkaian pengkhianatan yang tersirat dalam kerja sama sebelumnya. Ia pun segera menghubungi Don Sol, meminta keterlibatan militer secara penuh. Don Sol menyambut permintaan itu dan mulai mengaktifkan jaringan dalam tubuh polisi federal dan angkatan darat. Rapat-rapat strategis digelar secara tertutup. Peta wilayah Nuevo Laredo dan kota Juarez dipelajari secara mendalam. Namun di tengah koordinasi terjadi kebocoran informasi. Salah satu anggota militer ternyata menjadi kaki tangan musuh.
Rencana operasi dibocorkan ke Elcano yang lalu menghubungi El Chente. Keduanya menyadari bahwa El Chapo berniat menghancurkan mereka sekaligus. Maka mereka memilih bersembunyi dan membekukan semua aktivitasnya, membuat seluruh operasi El Chapo dan pemerintah gagal total. Selama 2 bulan operasi berjalan sia-sia, wilayah-wilayah sasaran sepi, posisi musuh tidak ditemukan, dan kerugian besar jatuh ke pihak El Chapo dan militer. El Chapo murka menyadari bahwa pengkhianatan internal adalah penyebab utama kegagalan ini. Don Sol menaruh curiga bahwa pemerintah daerah telah dibeli kartel Golfo dan Juarez. Ia meyakini wali kota dan gubernur telah memberikan perlindungan politik bagi musuh. Untuk itu, El Chapo diperintahkan untuk mengungkapnya. El Chapo tidak menunda. Ia mengirim tekanan langsung ke gubernur dan menugaskan Arturo Bersaudara, pembunuh berdarah dingin yang menjadi ujung tombaknya, untuk membungkam wali kota. Merasa terpojok, Elcano dan El Chente keluar dari persembunyian, dan malamnya Los Emes melancarkan penyerangan massal di wilayah Durango, tepat di jantung kekuasaan El Chapo. Mereka meninggalkan pesan tajam, "Kami tidak akan mundur, bahkan jika kau dibantu oleh pemerintah, kami tetap akan melawan." Pernyataan itu menjadi sindiran keras terhadap pemerintah, memicu kemarahan Don Sol. Ia menekan El Chapo agar segera mengatasi kekacauan yang telah mempermalukan kekuatan negara. Tanpa ragu, El Chapo segera melancarkan serangan balasan ke jantung pertahanan Los Emes di Nuevo Laredo. Target utama sebuah bar yang menjadi markas operasi dan tempat rapat rahasia musuh. Pasukan El Chapo menyusup malam hari, menyergap secara brutal, dan menghancurkan pusat komunikasi musuh di wilayah tersebut. Pertempuran itu menjadi simbol bahwa perang ini belum berakhir dan bahwa siapapun yang mengkhianati federasi akan menerima balasannya di luar hukum, di bawah peluru. Perdamaian dan pengkhianatan. Kegagalan melawan kartel Golfo dan kartel Juarez meninggalkan luka mendalam bagi El Chapo dan federasinya. Kekuatan yang terkuras, kehilangan pasukan, dan hilangnya wilayah strategis membuat posisinya goyah. Namun, di tengah konflik ini, kehidupan pribadi El Chapo justru memasuki babak baru. Di sebuah pesta sederhana namun penuh kemewahan, El Chapo menikahi Elba, perempuan yang berhasil merebut hatinya. Perayaan itu menjadi momen langka di mana tawa dan musik menggantikan suara peluru, setidaknya untuk sementara. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Rakyat Meksiko mulai bersuara lantang menuduh Don Sol memiliki hubungan gelap dengan kartel Sinaloa. Tekanan publik semakin memanas hingga menempatkan Don Sol dalam posisi sulit. Untuk mengembalikan kendali dan meredakan situasi, El Chapo tidak punya pilihan lain. Ia harus menjalin damai dengan musuh lamanya. Pagi itu, rapat federasi digelar. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Dari seluruh meja muncul satu suara keberanian. Arturo, salah satu sosok berpengaruh di federasi, menawarkan dirinya sebagai utusan damai. Ia bersedia pergi langsung ke markas musuh demi melakukan kesepakatan perdamaian. Arturo kemudian pergi menuju markas rahasia El Chente dan El Cano. Suasana terasa mencekam, senjata siap terangkat, tatapan penuh curiga. Setelah negosiasi panjang, El Cano setuju untuk berdamai dengan satu syarat. El Chapo harus melepaskan saudaranya yang kini menjadi sandera. Kesepakatan tercapai. Hari itu menjadi titik balik untuk pertama kalinya dua kekuatan besar yang saling memburu duduk dalam meja yang sama. Beberapa hari kemudian, El Chapo datang langsung ke markas El Cano di Nuevo Laredo. Suasana awal begitu tegang, namun seiring berjalannya waktu,
Ketegangan berubah menjadi candaan, gelas-gelas terangkat, dan pesta digelar. Di sela keramaian, Elkanah duduk berdua dengan Arturo. Dalam percakapan yang tenang namun penuh maksud, Elkanah menyusupkan benih ambisi, mengatakan bahwa pengorbanan Arturo untuk perdamaian adalah hutang besar El Chapo dan seharusnya dibayar dengan kenaikan jabatan. Terhasut oleh bisikan itu, Arturo menemui El Chapo. Ia mengajukan permintaan naik jabatan. El Chapo menolaknya dengan halus, berjanji bahwa mungkin di masa depan kesempatan itu akan datang. Namun di balik penolakannya, El Chapo mulai membaca tanda-tanda bahaya. Kecurigaan pun berkembang menjadi tindakan. El Chapo memerintahkan pengawasan rahasia terhadap Arturo dan saudaranya, El Arriero. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan kebenaran Arturo telah berkhianat, menjalin hubungan tersembunyi yang mengancam federasi. Dengan cepat, El Chapo melapor kepada Don Sol. Operasi gabungan dilancarkan. El Arriero berhasil ditangkap, namun Arturo lolos, menghilang ke dalam bayang-bayang, menyembunyikan dirinya di sebuah lokasi rahasia menunggu kesempatan berikutnya. Perdamaian telah dibeli, namun harga yang dibayar adalah lahirnya pengkhianat baru dari dalam tubuh federasi itu sendiri. Arturo, mantan sekutu setia El Chapo, kini telah menjelma menjadi ancaman paling berbahaya. Bersekutu dengan El Sano dan El Chente, mereka menyatukan kekuatan untuk menjatuhkan penguasa Culiacan. Rencana disusun dengan presisi. Serangan demi serangan dilancarkan, teror dilakukan secara misterius, menargetkan anggota-anggota El Chapo di seluruh wilayah. Setiap serangan meninggalkan surat ancaman yang ditandatangani atas nama Arturo sebagai peringatan bahwa perburuan telah dimulai. Musuh kali ini tidak biasa. Arturo mengetahui titik-titik strategis dan pergerakan El Chapo, pengetahuan yang membuatnya mampu menyerang dengan tepat sasaran. Dampaknya mulai terasa. Beberapa anggota federasi memilih mundur, tak sanggup menghadapi ancaman yang datang dari dalam lingkaran lama mereka sendiri. Melihat situasi yang kian memburuk, El Chapo bekerja sama dengan Don Sol. Operasi besar-besaran digelar, menyisir Culiacan selama 24 jam penuh demi keamanan. Jalanan dijaga ketat, pos-pos pemeriksaan diperbanyak, dan setiap gerakan musuh dipantau. Namun, di tengah ketegangan itu, tragedi tak terduga terjadi. Malam itu anak El Chapo keluar rumah bersama seorang temannya hanya untuk mencari makanan. Mereka mengendarai mobil melintasi jalanan kota yang dijaga ketat. Tanpa peringatan, hujan peluru menyambar kendaraan mereka. Penembakan itu dilakukan oleh anggota operasi El Chapo sendiri, seorang pria yang saat itu diduga dalam pengaruh narkoba. Ia mengira mobil yang melintas adalah kendaraan Arturo. Dalam kepanikan dan salah identifikasi, ia dan pasukannya menembak tanpa ragu. Ketika asap mereda, nyawa anak El Chapo telah melayang di tempat. Sadar akan kesalahan fatalnya, sang pelaku diliputi rasa takut luar biasa. Ia tahu konsekuensi yang menunggunya di tangan El Chapo. Tak sanggup menanggung rasa bersalah dan ancaman hukuman, ia mengakhiri hidupnya. Bagi El Chapo, kematian anaknya adalah hantaman yang merobek hati. Ia mengasingkan diri di rumah selama berhari-hari, menutup diri dari dunia luar, bahkan terlibat pertengkaran dengan istri keduanya. Sementara itu, Culiacan mengalami kekosongan kepemimpinan, celah yang dimanfaatkan Arturo dan sekutunya untuk melancarkan serangan brutal. Lusinan polisi tewas dan banyak anggota El Chapo menjadi korban. Mendengar kabar itu, El Chapo kembali bangkit dari keterpurukan. Dengan amarah yang membara, ia kembali ke medan perang. Bersama Don Sol, ia menjalankan strategi licik, menggunakan media untuk menuding bahwa pembunuhan anaknya dilakukan oleh orang-orang Arturo. Berita itu menyebar cepat, memicu kemarahan publik, dan menjadikan Arturo buronan paling dicari di seluruh Meksiko. Itulah kisah kelam yang mewarnai perjalanan El Chapo kali ini.
Dari pengkhianatan Arturo yang bersatu dengan El Chano dan El Chente, hingga tragedi memilukan yang merenggut nyawa anak El Chapo di tengah operasi keamanan Culiacán. Peristiwa yang tidak hanya mengguncang kartel, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada sang pemimpin. Namun satu hal yang pasti, permainan ini belum selesai. Balas dendam kini menjadi bahan bakar langkah El Chapo. Dan di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana ia memburu pengkhianatnya tanpa ampun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengikuti kisah menegangkan ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Zona Film Series. Tetaplah waspada, karena di dunia ini teman bisa berubah menjadi musuh kapan saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.